Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Kali ini kembali saya akan mereview produk yang hobi videografi. Jadi sudah lama ya saya tidak review peralatan aksesoris videografi. Kebanyakan barang-barang yang saya review adalah barang-barang yang juga secara personal saya pakai atau saya gunakan. Tujuannya supaya saya bisa berbagi informasi dari pengalaman sudut perspektif saya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita buka. Ini Weebill 3S, tapi yang mana ini yang combo. Pastikan kalau produk Zhiyun biasanya ada segelnya, jadi kalau segelnya sudah terlepas kemungkinan besar itu sudah tidak baru. Di samping kita dapat kartu garansi, dan teman-teman saya anjurkan kartu garansi jangan sampai hilang, karena yang Kren 3 Lab saya pernah harus servis, sempat ada kendala. Jadi pastikan kartu garansinya tidak hilang. Kita buka ya. Secara dus ini tidak terlalu besar. Kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, saya punya Kren 3 Lab Creator Package, itu dusnya besar sekali ya. Nah ini compact, hanya seperti ini. Jadi saya agak penasaran juga dalamnya seperti apa. Simple, hanya tas seperti ini aja. Saya rasa kayak dapat guling. Oke, kita lihat dusnya kosong ya. Jadi saya lipat dulu supaya tidak memenuhi tempat. Plastik. Tasnya maksudnya dibungkus dengan plastik. Kita tarik plastiknya. Nah, ini kalau seperti ini, impression saya lihat pertama-tama seperti beli tas atau ransel buat camping ke gunung. Ya, bentuknya tinggi seperti ini. Nah, ada tag Zhiyun, ada tali di atas. Ini untuk tenteng atau bisa jadi ransel ya, menghadap ke belakang satu arah. Dan pada saat saya pegang seperti ini ringan, tidak berat ya. Jadi benar-benar seperti tas camping. Bahannya seperti anti air. Kualitasnya ada flip di sini yang untuk mungkin aksesoris tambahan yang kita ikat. Ya, ada dua. Nih hidup. Dan ada logo Zhiyun di atas sini. Ada plastik. Kita keluarkan terlebih dahulu. Isinya apa ini? Oke, dalam plastik aksesorisnya ya, plat-platnya, bautnya dan kabel. Kita lihat lagi ada apa. Oh, untuk panduan service card. Ada lagi apa? Manual booknya nih. Ini manual book. Oke. Kosong ya, di kantung ini kosong. Sekarang kita buka di sisi sleting yang ininya dulu. Dan ini ternyata terbagi dua. Nah, seperti ini teman-teman. Di sebelah sini ada tripod. Mini tripod atau tripod, sebutannya saya kurang, kita nggak tahu ya, karena ini tripodnya. Setelah itu kosong ya, tidak ada lagi. Saya sleting terlebih dahulu. By the way, sletingnya juga nice. Ini zippernya berkualitas, jadi bukan yang agak susah digeser. Kita ke bagian utamanya, ikatannya seperti ini ya. Jadi kayak tas-tas ransel atau yang model-model benar-benar seperti untuk camping loh. Nah, kalau teman-teman lihat, perhatikan, ini dalamnya ada bungkusnya lagi, mungkin karena masih baru ya, supaya tidak mudah terlepas nih. Saya lihat kasih pengaman ya, karena baru. Di sini kalau saya perhatikan ada dua sisi gimbalnya sendiri dan sisi paket untuk sling grip. Itu seperti apa? Ini paket combo ya. Jadi perbedaan yang standar dengan yang combo adalah di salah satunya selain tasmu, sling grip. Nanti kita bahas sedikit detail. Ini ada pengaitnya teman-teman, jadi saya harus buka dulu supaya gimbalnya sendiri atau Weebill 3S-nya ini tidak mudah terjatuh. Baik, kita tarik pelan-pelan. Setelah dilepas, ya, selebihnya kosong. Bahannya bludru, seperti ada bantalan, sehingga gimbalnya ini pada saat dikemas di tas tidak terbanting atau terbentur, atau tidak mudah terbentur dengan yang sisi luar. Untuk gimbal kita bahas terakhir, saya taruh samping terlebih dahulu.
Untuk sling gripnya juga kita bahas setelah ini. Kita bahas yang kecil-kecil terlebih dahulu. Tripod. Nah, tripodnya ini bahannya sama seperti milik saya yang Kren 3 Lab. Hanya fisiknya lebih kecil. Kalau yang Kren 3 Lab itu jauh lebih besar karena memang payloadnya besar ya. Ini kecil genggamannya. Tapi materinya sama. Mirip, sama persis, hanya fisiknya saja. Dan lingkaran diameternya juga lebih kecil. Selebihnya, kembali lagi, sama. Ini tripod. Ini saya kesampingkan dulu ya. Kalau manual book saya nggak bahas. Kabel. Kita keluarkan terlebih dahulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 kabel. Layaknya Zhiyun sudah mensupport beberapa tipe kamera atau merek-merek kamera. Untuk kamera kompatibelis, teman-teman silakan cek di website. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Detailnya yang pasti ada C2C atau ada yang dari USB 2 ke C. Teman-teman bisa cek nanti ya kabel. Lalu kita dapat ada plastik berikutnya. Lalu kita dapat plate atau quick release plate ya. Lalu ada yang kecil, jadi ada 2 macam. Ini sebenarnya plate untuk menahan kameranya supaya lebih tinggi. Sekarang gimbal-gimbal yang makin kesini seperti itu ya, double plate. Tidak single plate, tujuannya supaya bisa menahan lensa. Ada baut, 3 baut dikombinasikan ke plate ini. Ini untuk lensa holder dan kunci L. Ini kunci L, setiap beli aksesoris videografi, mostly kita pasti dapat kunci L. Jadi kunci L ini harusnya kita nggak akan kekurangan ya, bahkan kelebihan, kelimpahan. Baik, jadi untuk aksesoris yang didapat adalah seperti ini. Kabel 5, 2 plate, 3 baut 1/4, ada 1 baut untuk lens holdernya. Ini size 3/8 dan kunci L. Sekarang kita jump ke sling gripnya ya. Ini saya suka banget teman-teman, asli suka banget. Bahannya kita mulai satu-satu. Untuk pegangannya sendiri, ini terbuat dari seperti busa. Kalau teman-teman sepeda ya, kadang-kadang kita kan suka stangnya itu gripnya suka tambah ya, dan ini busanya. Bahan yang sama, ada logo Zhiyun, emboss, elegan. Yang kotak ini apa? Ini bahannya busa juga, tapi lebih padat daripada busa yang di sini. Jadi ini nyaman. Kalau saya bilang ini untuk pergelangan tangan, rest hand gitu ya, bisa dikatakan istilahnya seperti itu. Jadi untuk menyangga pergelangan tangan kita supaya lebih ergonomis. Karena salah satu yang diklaim dari Webuild 3S adalah ini ringan, efisien dalam energi, artinya mudah di handling gitu ya. Kemudian semua bahannya metal ya. Sebelum kita attach, kita bongkar dulu karena saya akan pasang ke gimbalnya, ke Webuild 3S-nya. Nah, letakkan di bawah sini. Secukupnya aja, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, sekarang sudah kita lepas terlebih dahulu. Di sini ada semacam quick release-nya yang bisa kita pasangkan ke gimbalnya. Saya pastikan kencang dulu ya. Baik. Nah, sekarang seperti ini. Masukkan lagi. Nah, dan ada kuncinya di sini ya. Nah, jadi lock. Seperti ini kondisi setelah terpasang dari package Webuild 3S Combo. Sekali lagi, jadi yang membedakan antara yang standard package dengan combo adalah sling grip. Dan ini sling grip banyak sekali gunanya, sangat membantu. Kita kupas satu-satu ya. Jadi video ini saya hanya unboxing dan impression pertama pada saat kita nyalakan, termasuk attach ke kamera. Dan dari sling gripnya ini teman-teman bisa perhatikan ya, kita bisa adjust, bisa mode 2 tangan, bisa mode untuk sling seperti ini ya, underslung gitu ya. Jadi bisa seperti ini. Dan ini kita enak sekali ya, ini nyaman sekali buat saya, nyaman sekali. Ini pada saat saya memegang sling grip ini, impression saya langsung, ini terasa banget ringan, terasa kecil, dan yang paling saya alami pada saat kalau saya syuting, karena gimbal saya semua Kren 3 Lab, Scope Pro, bentuknya semua sama, dan postur tubuh yang kita
saya sudah bahas juga di masing-masing video, postur tubuh kita, lengan kita supportnya sangat berat ya di kiri gitu ya. Pergelangan tangan kiri itu agak berat menahan 90% atau 80%. Nah, kalau ini enak, bisa dua tangan seperti ini dan tidak seperti ini loh ya. Ya, beda dengan yang Kren 3 Lab atau Scope Pro. Ini seperti ini. Jadi kita tidak mudah cepat lelah. Kemudian berikutnya, untuk pergelangan tangan restnya ya, rest handnya ini yang di sebelah kanan ini bisa di-adjust turun naik sesuai dengan kebutuhan tangan kita ya, dengan cara diputar seperti ini sesuai. Nah, mau seperti ini enak sekali. Jadi pada saat kita tekan, tangan kita ini seperti terganjal dan nggak capek, lebih ergonomis lah ya. Ini sesuai dengan temanya dia. Enak banget, kalau nyaman sih nyaman. Untuk sisi Webuild 3S-nya sendiri, semua pegangannya depan, belakang, dari pegangannya ini ada soft karet, empuk banget, padat, compact, dan lengkungannya tidak ada yang tajam-tajam, semuanya berbentuk bulat, jadi dipegang tuh, wah enak sekali. Lalu di sisi bagian depannya terlebih dahulu. Bagian depan ada dua tombol pelatuk, kalau bahasa Indonesianya ya, ini. Kemudian ini tombol penyesuaian. Jadi ada dua tombol pelatuk dan tombol penyesuaian. Kita lanjut ke sebelah kanan, ada 3 tombol. Ini tombol yang bisa digeser juga, ini bisa digeser-geser. Sebenarnya ini salah satunya adalah untuk bila masuk menu dan juga untuk menyalakan lampu. Nah, kemudian ada lagi tombol power dan tombol mode ya. Jadi ada 3 tombol di sini. Sebelah kiri kosong ya. Nah, kalau tampak belakang, teman-teman, saya kendorkan lagi. Tampak belakang ini ada layar 0,96 inch besarnya, tapi bukan touchscreen. Ada joystick dan juga ada tombol recording dan tombol M. Sejauh ini sederhana, simple tombol-tombolnya. Jadi tidak banyak tombol dan tidak membingungkan. Karena kita rakit, ada pengaman juga busa di awal supaya tidak tergores. Nah, untuk kuncinya, locknya seperti gimbal-gimbal sekarang semua sudah ada lock ya untuk setiap sisi aksis, 3 lock. Jadi kita pada saat balancing terasa nyaman. Di sisi kanan gimbal ini ada 2 port, semuanya USB Type-C port. Yang bagian depan, bila saya perhatikan, ini ada tombol untuk zoom ring atau focus ring. Kabelnya sudah disediakan juga, sudah di-provide. Anyway, saya nanti di next video akan coba, karena saya punya Kren 3 Lab Creator Package, tapi versinya saya nggak tahu, karena kalau saya baca di website itu yang 2.0 versinya, dan apakah kompatibel dengan gimbal ini. Nanti kita cek ya, tidak berlama-lama lagi. Sebelum kita nyalakan, kita pasang ke kameranya. Oh, patokannya, yang mana yang depan? Yang depan adalah yang ada bautnya ya, karena ini untuk lensa holder. Semua baut yang disiapkan itu terpakai ya. Fisiknya seperti ini. Setelah saya pasang, kita langsung attach ke kameranya. Video ini tidak mengajarkan cara balancing atau cara pasangnya ya. Jadi saya benar-benar, yang penting teman-teman bisa lihat bahwa ini bisa menyala. Sekarang tiba saatnya kita tes nyala. Tombol powernya di sini, tekan lama aja. Ada logo Zhiyun-nya muncul di layar dan langsung sama seperti yang lain ya, seragam. Wah, ini enteng banget teman-teman, ringan ya. Wah, nyaman banget ini. Saya berbicara, maksud saya adalah di sling gripnya ini. Karena kalau gimbalnya saya rasa mirip dengan generasi-generasi sebelumnya. Nanti di next video akan kita bahas mengenai seberapa halus pada saat kita motion. Atau dibawa lari, seperti itu ya. Seberapa kuat dia. Ini enak banget. Ini gimbal enak banget. Pertama, kembali lagi saya ulang. Supportnya ini nyaman banget. Bisa seperti ini. 2 tangan, seperti ini. Jadi ini nggak cepet capek. Dijamin. Karena kalau yang model underslow kan begini ya. Ada airnya begini kan ya. Itu kan capek. Dan tangan kiri. Jadi ini tangan kanan, enak sekali. Dan kita bisa megang gagang seperti ini. Dan posisinya ini kalau ini mengganggu bisa kita lepas juga. By the way ada quick release kan dari Zhiyun, jadi ini nggak perlu diputar-putar, tinggal cepat gitu ya, bisa ya. Yang biasanya ditanyakan juga adalah ini ada lampu yang sudah disediakan langsung built-in, cara menyalakannya bagaimana.
Ini tombol yang sebelah kanan dari gimbal ini, kita tekan lama aja, dan nanti langsung menyala. Kita bisa setel, jadi intensitasnya ke 100% semua dengan tombol yang sama. 100, dan ini 10%. Kelvinnya juga disediakan. Ini bukan cuma satu ya, ini bicolor. Kita bisa bikin ke 2600 Kelvin sampai ke 5600 Kelvin. Saya matikan lagi, tekan lama lagi tombolnya. Off. Baik, untuk fitur-fitur teman-teman, di sini pada saat saya cepat saja ya, mode M itu ke yang di kanan, ini untuk masuk menu-menu pengaturan, misalnya mau lebih halus, pergerakan kiri kanan, panningnya, tiltingnya. Tombol M, ini tombol untuk quick perpindahan ya, artinya seperti ini. Pada saat kita tekan, defaultnya ini kan dia panning follow, PF, tombol PF ya. Jadi PF ini kan kiri kanan ngikut ya, panning follow, tapi tilting still, itu PF kan ya, panning follow. Lalu kalau kita tekan M-nya lagi, dia akan switch ke lock kalau nggak salah ya, lock mode ya. Jadi mau kemanapun kita tekan, dia akan tetap still gitu. Untuk tombol depannya pengatup, yang di depan ini untuk readjust kembali ke posisi yang seharusnya. Tekan 2 kali. Seperti itu. Nah, kalau pencet lagi, itu follow mode. Sama ya, seperti Xeon semuanya follow mode, jadi ngikut. Tapi tidak ada rotasinya, kecuali di POV. Nah, untuk pindah POV itu harus tekan M 2 kali. Nah, jadi ini baru bisa berubah. Tuh, ini POV nih. Nah, selain follow, tapi dia bisa miring seperti ini. Beda dengan follow mode ya. Dan terakhir dia ada vortex. Ya, ini kalau teman-teman bisa lihat seperti ini, maksudnya vortex bisa putar seperti ini ya. Sejauh ini kuat untuk di sisi vortex pada saat kita rotate seperti ini. Baik, nah ini posisi portrait. Jadi ada untuk portrait ya, untuk foto seperti itu. Jadi ada portrait, ada vortex, ada POV, selayaknya semua yang gimbal Xeon sediakan. Kemudian berikutnya dari tombol depan ini, selain readjust posisi, kalau kita tekan 3 kali, itu dia akan selfie mode. 1, 2, 3. Ya, kembalikan lagi, tekan yang sama 3 kali, 1, 2, 3. Layar, lampu, semua joystick dipakai semuanya nyaman banget, dan joystick bener-bener joystick seperti joystick game. Artinya pada saat kita tekan menyerong juga, dia akan ikut menyerong. Informasi berikutnya adalah gimbal ini dengan tipe EOS R bisa sinkron Bluetooth, yang mana teman-teman harus daftar dulu di aplikasi ZY Play. Tapi saya tidak bahas detail di video unboxing. Dan terakhir teman-teman, ada yang lupa. Nah, di bagian ini sling grip, selain bisa di-rotate, ini juga bisa di-extend sesuai dengan kebutuhan. Yang saya rasakan dari first impression melihat alat ini, ringan, kecil, dan kuat. Tingkat kehalusannya, hasilnya seberapa dia smooth, itu nanti akan saya kupas di video berikutnya. Saya anjurkan teman-teman semua coba lihat yang combo package. Jadi ini karena nyaman sekali, bener deh. Di pergelangan tangan ini saya nih kerasa supportnya gitu ya. Ini hal yang sederhana, tapi ini yang saya mau share ke teman-teman semua. Untuk next video, saya akan kupas mengenai connect ke kabel, seperti apa fitur-fiturnya. Saya akan bahas di next video untuk fitur-fitur panoramik, time-lapse, dan sebagainya. Karena banyak banget fitur-fitur yang tersimpan di kecil-kecil cabai rawit ini. Baik, terima kasih telah menonton video unboxing Weebill 3S Combo. Saya Chandra Nathanael, undur diri.